bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwan akhwat billah rahimakumullah. Eh, Kajian hari ini kita masih berkutat seputar fi'il mudho'af ya. Di fi'il mudho'af. Jadi jilid 2 ini fokus ini. Kalau yang Ustadz Aceng itu jilid 3 ini teh. Beda. Yang Ustadz Aceng itu jilid 1, jilid 2 itu yang Sohih Al-Kafi. Jilid 3-nya baru ke ini yang apa Mu'tal. Sedangkan yang Tuan Hasan jilid 1 itu Sohih semuanya. Nah, masuk jilid 2 masuk mulai ke Mu'tal atau yang mudho'af dan ajwab. Jadi memang ada beda sedikit ya. Kalau yang Ustadz Aceng yang di Al-Kafi jilid 3 bahasan yang ini. Kalau yang di sini jilid 2. Jilid 3-nya apa? Itu semakin mendalam. Masih tetap ada apa? Misal, ajwaf, nakis tetap sampai akhir. Karena kajian sorof itu ikhwan akhwat harus dipahami, kuatkan dulu yang sahih. Makanya nanti 15 menit awal semuanya murojaah. Tasib usul cukup itu dulu ya. Fa'ala yaqulu ada 6 bab. Kemudian pokoknya sulasi mujarad, sulasi mazid, rubai mujarad dan rubai mazid. Itu yang sahih. Biar gampang gunakan yang ini. Dari mulai halaman 24 sampai akhir. Nah, silakan ini murojaah. Kalau bisa bukan hanya hari Sabtu ya. Tiap hari gitu tanya. Supaya terlatih. Yang ini ya. Jadi supaya nanti terlatih biar nanti gampang saat masuk ke mu'tal. Karena mu'tal itu ada pengecualian, ada kaidah gitu. Seperti yang awal diulang sedikit di nomor 11. Idah yang ke-11, nomor halaman 9 lihat. Ini kan masdar idza tajanasa harfani fi kalimatin wahidatin, apabila dua huruf sejenis sama maksudnya pada satu kata. Apabila ada dua huruf yang sama sejenis dalam satu kata, wal awwalu minhuma sakinun, huruf kembar yang tadi yang pertama sukun, wasani mutaharrikun, dan yang kedua berharokat. Kalau ada huruf kembar ya, kalau ro, kalau dal, kalau mim gitu ya. Nah, kalau dua huruf ini sama dalam satu kata, yang pertama tapi sukun, yang kedua berharokat, maka kaidahnya wajabal idghamu bila syartin, wajib idgham tanpa syarat. Mungkin teori ini agak bingung bagi kita ya. Bingungnya apa? Bingungnya model bagaimana? Nah, oleh Tuan Hasan diberikan contoh ron. Nah, yang tasydidnya hilangkan ya. Ron. Wazannya fa'lan. Oh, berarti fa'lan sigoh apa? Masdar. Berarti tulis di angka 11 di atasnya al-masdaru. Jadi cara membuat masdar itu ternyata begini. Fa'lan. Lihat. Fa'lan. Farron. Jadi ada dua ro ya. Ada dua ro, itu sejenis. Ro pertama harokatnya apa? Sukun. Ro kedua berharokat. Jadi ro pertama sukun, ro kedua berharokat. Maka kaidahnya wajabal idgham. Wajib idgham. Tanpa syarat, ingat.
wajabal idgham. Maka caranya bagaimana? Ya dari farron udghimatir ra'ul ula bisaniyati. Masukkan, idghamkan itu masukkan ya. Masukkan ro pertama ke ro kedua. Maka menjadi fasoro farron. Asalnya farron, dipisah asalnya. Farron jadi farron. Berarti ini cara membuat masdar. Kenapa tanpa syarat? Karena aslinya itu farron gitu, aslinya. Dan ini nanti berlaku di nomor 12. Lihat nomor 12. Idza waqa'a fi kalimatin wahidatin harfani mutaharrikani min jinsin wahidin. Idza apabila terletak pada satu kata ada dua huruf yang berharokat dari jenis yang satu, berarti kembar. Kalau ro ro, dal dal, mim mim, pokoknya begitu ya. Nah, tapi lihat wa ma qablahuma mutaharrikun. Tak beda dengan yang tadi. Yang tadi itu sukun, yang pertama, yang kedua berharokat. Ini sebelumnya itu berharokat. Sebelumnya berharokat. Jadi faroro gitu kan. Tadi kan farron. Yang ini dua-duanya berharokat. Faroro. Kan ro-nya dua-duanya harokat. Ro pertama harokat, ro kedua harokat. Kalau farron itu sudah aslinya. Au harfa maddin, atau yang kedua berhuruf mad. Nah, lihat. Kalau faroro wajabal idgham, wajib idgham. Idgham itu lebur, masuk. Tapi ada syarat apa? Bihadfi harokatil awal minhuma, dengan menghapus atau membuang harokat pertama dari dua huruf yang sama tadi. Contohnya faroro, ayeuna kamari. Faroro ala wazni fa'ala. Faroro ala wazni fa'ala. Kan itu faroro. Kalau faroro berarti caranya idghamkan, tapi ada syarat. Syaratnya huruf yang pertama sukunkan. Faroro jadi farro, baru idghamkan farro. Nah, itu. Atau yang huruf mad bagaimana? Farirun. Farirun. Kan ro-nya berharokat dua-duanya. Farirun, ro-nya ri, ro-nya run. Farirun, tapi ada mad sebelumnya. Kan mad fa itu ya. Mad asli. Mad asli. Maka caranya idghamkan. Tapi syaratnya apa? Huruf pertama sukunkan dulu. Farun, farun gitu. Jadi idghamkan farun. Berarti ini cara mengkaidah fi'il madi dan tambah isim fa'il. Tambahkan di atas 12 fi'il madi plus isim fa'il. Doaf ini ya. Ya. Ada pertanyaan sebelum masuk ke ini? Poin 13. Nah, kalau 13 tulis di atasnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Baik, fi'il mudhari apa? Di farro. Sebelum kaidah ya. Yafirru. Yafirru. Asalnya apa? Yafriru. Yafriru. Lihat. Dari yafriru berarti ada proses idgham. Ada proses idgham. Idghamnya di mana? Di sini. Nah, kan hurufnya sejenis.
mudoal. Kalau yang model begini, ini ada kemungkinan nanti diidgham. Syaratnya pasti apa? Seperti yang sebelumnya. Nah, yang huruf pertama disukun. Tapi ini ada beda sedikit. Nah, karena kan sebelumnya sukun, paling dipindah gitu. Pindah yang ini harokat ini pindahkan ke sini. Yang ini pindahkan ke sini. Pindah itu namanya nakal. Naklun, pindah. Setelah pindah baru idgham gitu. Pindah dulu. Baru idgham, masuk idgham itu. Idgham, masuk. Memasukkan. Masukkan, pakai me ya. Kalau memasukkan atau masuk, berarti yafriru dinakalkan, dipindahkan jadi apa? Nah, ya fir. Tuh. Setelah ketemu ya firru karena proses nakal itu pindahkan ini, maka setelah itu idghamkan. Idgham. Caranya leburkan yang huruf pertama, leburkan ke huruf kedua. Jadi ya fir ru tuh sama dengan ini. Nah gitu. Kaidah nu itu teh kieu. Berarti ya firru asluhu ya riru ala wazni apa? Yaf'ilu. Jadi gitu ya terus. Cara mengidgham, mengiklal mah gitu dah. Jadi yafirru asluhu yafriru ala wazni yaf'ilu. Terus apa? Nukilat, dinakalkan harokat gitu ya. Tapi itu dengan bahasa kitab. Tapi pahami dulu bahasa kita dulu gitu. Yafirru wazan yafiru asalnya yafriru, wazan dari yaf'ilu, kemudian pindahkan harokat. Jadi yafirru baru idghamkan yafirru. Ini asal muasal. Apakah yaf yang ini yafirru nanti akan muncul kembali di fi'il mudhari? Muncul mual. Yang ini nih. Muncul nanti di domir apa? Nah, domir hunna apa? Nah, rir. Nah, ini muncul tuh. Kan harusnya ini. Tapi jadi muncul lagi riru masuk ke domir apa ini? Hunna jadi yafrirna. Ada lagi yang muncul lagi? Antunna apa antunna? Rir. Nah gitu. Dia tuh iya nate. Itu teori. Jadi kalau bahasa Tuan Hasan mah bahasa kitab. Nah kita coba pahami dulu yang ini. Yang awal diulang kembali ya. Yang awal tentang apa? Yang nomor 11 seperti masdar. Tulis di asalnya masdar. Jadi masdar itu kan fa'lan. Itu dulu. Tapi jadinya farron gitu. Kenapa farron tidak ada syarat? Karena asalnya farron. Dirubah jadi diidgham jadi farron. Satu. Nomor 11 ini kan masdar. Nomor 12 apa? Fi'il madhi ditambah ismul fa'il. Ini mah ada syarat. Harus tahu dulu fi'il madhi yang mana fi'il madhinya. Berarti fa'ala.
Fi'il madinya fa'ala. Isim fa'ilnya apa? Fa'ilun. Tuh. Sekarang fa'ala berarti ro gitu banyak. Faroro. Fa'ilun apa? Farirun. Kan tidak mungkin begini. Kenapa? Ada yang sejenis. Nah ini. Ada yang sejenis. Maka sebelum diidgham apa dulu? Yang ini bukan nakal. Sukun. Sukunkan huruf yang pertama jadi ro. Nah, siga iya. Tuh. Setelah itu idgham ro. Isim fa'il farirun sama. Pertama apa? Sukunkan. Jadi farun. Terakhir idghamkan farun. Nah, jadi proses ini harus paham. Ini kaidah ke-12. Tulis di atasnya ini ya. Fi'il madi plus isim fa'il. Biar nanti paham caranya di mana kaidah yang ini tulis. Ke-13 teh. Ayeuna nanya. Atas. Oh, acan. Sok kata. Mengga urang aos sasarengan. Tim kering heula. Idza tajanasa fi kalimatin wahidatin harfani mutaharrikani wa ma qablahuma sakinun. Koma pakai koma. Wajabal idghamu binaqli harokatil awwali min huma ilas sakini nahwu yafriru ala wazni yaf'ilu sukinatir ra'ul ula binaqlil harokati ila ma qablaha sakini fasoro yafirru summa udghimatir ra'ul ula bisaniyati fasoro yafirru buludan heula. Yang pertama lingkari yafriru pakai patlot yafriru. Yang kedua yafirru. Yang ketiga baru yafirru. 3 tuh buludanana tiluanana. Yang di atas diulang kembali yang 12. Lingkari pertama apa? Faroro. Lingkari kedua bukan, masih faroro. Jangan ke situ dulu. Kan ini fi'il madi dulu ya. Itu mah isim fa'il nanti. Lingkari faroro, kemudian farro. Baris terakhir ada? Ada ya? Nah, baru ketiga bukan farro. 3. 1 faroro, kedua farro, 3 farro. Itu fi'il madi. Sekarang isim fa'il jangan pakai lingkar. Contoh pakai kotak ya. Kotak atau cireng-cirengnya. Berarti pertama apa? Farirun, kotakan atau cireng. Nah, ilahnya. Jajaran genjang bisa. Farirun pertama. Kedua apa?
Farun. Nah, di bawahnya pisan. Nah, ketiga apa? Farun. Biar paham nanti dipahami, oh ini caranya begitu gitu. Caranya begitu. Mundur yang 11. Beri kotak bulat lah. Farron. Yang kedua farron, hanya dua ini. Kenapa hanya dua? Karena tidak ada syarat. Jadi nomor 11 dilingkari farron dan farron gitu. Tapi yang pertama coret itu salah ya. Harusnya farron tanpa tasydid. Coret tuh. Jadi kaidah ke-11 itu masdar. Pertama farron langsung ke farron. 11. 12. Apa yang di kotak? Ada dua berarti ya. Fi'il madi dulu. 1 faroro. 2 farro. 3 farun. Kemudian sekarang isim fa'il yang diberi tanda yang lain. 1 farirun. 2 farun. 3 farun. Nah, itu. 13 yang sekarang dilingkari mana? 1 yafriru. Kedua yafirru. Yang kedua yafirru. Yang terakhir yafirru. Nah gitu. Jadi kita terbayang. Walaupun tidak hafal ini tidak apa-apa. Yang penting paham. Oh berarti ingin kaidah dalam fi'il mudhari yafirru yang itu ya. Asalnya yafriru. Jadi yafirru. Jadi yafirru gitu. Enggak aus ku saurang saha bahasa pegona. Saurang. Sok saha. Tiasa baca pegon. Ya sok Bu Ana. Diulang. Nah, apabila sejenis dua huruf, maksud sejenis itu satu sama ya dalam satu kalimat. Terus go. Idza tajanasa fi kalimatin wahidatin, apabila sejenis pada satu kata, harfani mutaharrikani berharokat, dua huruf berharokat. G itu mah sedang. Teruskan dulu. Kita memindahkan nakalnya. Terus nah sampai situ dulu. Coba diulang mana di awal. Dari awal. Apabila ya.
Nah, gitu. Jadi caranya di idgham itu caranya dipindah nakal. Ya, biar paham teruskan. Nah, yafriru. Nah, berarti apa? Ro dan ro kan berharokat dua-duanya, sedangkan sebelumnya sukun, mati. Di sini bahasanya mati ya. Apa tadi dahulu di daripada keduanya itu mati. Jadi sebelumnya maksudnya. Sebelum kedua huruf yang sama itu hurufnya atau harokatnya mati. Terus terus sama ya. Yafriru ala wazni yafilu. Terus maksud dimatikan apa? Disukunkan. Terus ro yang pertama. Nah, jadi ro yang pertama ri, ro matikan, kemudian pindahkan ke huruf yang sebelumnya fa. Terus bukan. Nah, gitu. Dari yafriru jadi apa? Yafirru. Kan di nakal. Terus nah, yang tadi makanya diberi lingkar penting. Yafriru jadi yafirru baru yafirru. Nah, ini bagaimana kita cara membongkar fiil mudhari yang mudhoaf. Yafirru harus dibongkar aslinya apa. Nah, langsung ke idgham. Lihat, idgham yang nomor berikutnya. Yafirru ada halaman berikut? Ada ya? Yang halaman berikut al-idgham halaman 11-nya. Yafirru asluhu ada? Nah, ikuti saya. Yafirru asluhu yafriru. Buladan yafriru. Ada? Yang halaman berikut yang al-idghamu halaman 11. Ada ya? Nah, yafirru buladan heula eta fiil mudhari. Kalau yang kemarin kan farro asluhu faroro gitu ya. Mari kita mulai. Yafirru asluhu yafriru ala wazni yaf'ilu. Penggal itu pertama, penggal. Garis penggal itu ya. Jadi yang pertama ngapalkannya begini. Yafirru asluhu yafriru ala wazni yaf'ilu. Beres yang pertama. Nanti kalau di rumah ditulis, ini bagian pertama, jangan diteruskan, turun ke garis baru. Kita teruskan. Sukinatir ra'ul ula binaklil harokati ila ma qablahas sakini fasoro yafirru. Penggal sampai situ. Itu ya. Terus beli lingkar yafirrunya, lingkari. Ini ditulis lagi di rumah kalau rajin ya. Mun rajin itu kayaknya.
Jadi pertama asluhu yafriru ala wazni yafilu, satu. Kedua sukinatir ra'ul ula binaklil harokati ila ma qoblahas sakini fasoro yafirru, dua. Baru ketiga ini terakhir. Summa udgimat fasoro yafirru, penggal. Itu beri lingkari yafirru. Nah ini nomor 3. Ini nomor 3-nya. Nomor 3 dari summa di situ ya. Jadi yang pertama asluhu, di atas asluhu 1. Yang kedua di atas sukinatiro 2. Setelah penggal ya. Yang ketiga summa udgimat, itu 3. Sampai situ intinya. Kita baca bareng-bareng. Yafirru ganti dengan titik 2, titik. Yang faro juga titik 2. Kita ulangi. Yafirru asluhu yafriru ala wazni yaf'ilu. Sukinatir ra'ul ula binaklil harokati ila ma qoblahas sakini fasara yafirru. Summa udghimat, kita mah udghimatinya, udghimatkan saja. Diulang. Summa udghimat fasara yafirru. Nah, ini cara kalau ingin menghafal idgham. Kalau farro, kembali ke awal, lihat ke atas. Farro asluhu faroro ala wazni fa'ala. Sukinatir ra'ul ula bihadzfil harokati li ajli syartil idghami fasoro farro, 2. Summa udgimatir ra'ul ula fithaniyati fasoro farro. Nah ini 3. Tidak harus hafal ya. Yang penting paham dulu. Kalau sudah paham, nah kalau mau menghafal silahkan. Tapi kalaupun tidak apa-apa. Yang jelas kita tahu cara menentukan idgham yang begini. Ya, berarti farro asalnya apa? Fi'il madhi dulu. Yang di atas fi'il madhi ya. Farro asalnya faroro. Wazannya fa'ala, 1. Kemudian karena faroro duanya sejenis ya. Coba idghamkan. Caranya bagaimana? Sukunkan huruf yang pertama. Jadi apa? Farro. Setelah gitu ketiga apa? Idghamkan. Kenapa ada istilah idgham? Karena sudah sukun. Tuh kan? Nah, lihat yang ini. Mana madi? Nah, yang ini. Fa'ala. Asalnya farro. Wazannya asalnya faroro. Wazannya fa'ala. Nah, sebelum diidgham harus disukunkan dulu biar mampu diidgham. Jadi farro. Nah, setelah itu baru idghamkan. Ini yang pertama. Farro. Yang apa yang ini? Mana tadi teh? Oh, yang ini. Fi'il mudhari. Yafirru asalnya yafriru. Nah, kan ingin kita idgham. Kan ini tidak bisa diidgham. Yafriru tidak bisa diidgham karena sudah benar yang ini. Tapi biar bisa kita idgham, caranya ini yang ini mah. Nakalkan, nakal harokat ya. Nakal harokat. Harokat ini pindah ke sini, ini ke sini jadi apa?
yafirru, baru bisa diidgham. Kan kita ingin memproses ngeidgham ke sini, caranya harus nakal dulu syaratnya. Jadi apa? Yafirru. Karena ini sudah sukun, maka ini idghamkan ke yang kedua. Jadi ini yafirru. Jadi caranya begitu ya. Cara idgham ini. Idgham. Ayo Pak Tarosan. Idgham itu ditasydidkan, dimasukkan. Jadi muncul tasydid. Ya apa? Nah, ingin mengetahui itu tetap makanya kembali ke tasrif sahih. Fa'ala terus yaf'ilu atau yaf'ulu, di sini yaf'ilu ini ya. Yaf'ilu terus fa'lan. Sekarang kita yang ini farro. Farro. Mana fa fi'ilnya? Fa, mana ain fi'ilnya? Ro, mana lam fi'ilnya? Nah, berarti farro itu asalnya apa? Nah, jadi kita tahu ini karena sudah hafal yang ini. Kedua, fi'il mudhari yaf'ilu. Ternyata di sini apa? Yafirru, yafirru, dakudu nama yaf'ilu. Berarti asalnya apa? Tuh ke sini yafriru. Mana fa fi'il mudharinya? Fa. Mana ain fi'il mudharinya? Mana lam fi'il mudharinya? Nah, itu. Nanti di Sabtu depan setelah fi'il madi, fi'il mudhari apa? Nah, berarti ini Sabtu depan. Dan memang begitu runut. Runut berarti nanti agar menentukan fa fi'il, ain dan lam fi'il harus kembalikan dulu ke sini. Contoh yang lain. Rodda. Mana fa fi'ilnya? Mana ain fi'ilnya? Mana lam fi'ilnya? Berarti asalnya apa ini? Rodda. Tuh, itu nantinya. Makanya harus hafal sigoh yang ini ya. Sigoh yang ini. Tasrif usul. Makanya kenapa kita wajibkan sekarang sanes sunat deh ya. Ya? Wajib pokoknya nama. Ya, 15 menit awal. Kalaupun nanti seperti Bu Ai yang pertama atau saya nyalira tenanawan. Yang ini ya, yang ini. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun. Bab 2 fa'ala yaf'ilu fa'lan. Bab 3 fa'ala yaf'alu. Bab 4, bab 5, bab 6. Gitu ya. Kemudian yang af'ala, fa'ala, fa'ala. Ini yang kalau saya perhatikan ini sampai akhir itu teh 15 menit sampai 20 menit. Namun teu ngobrol. Mun ngobrol mah da moal beres ya. Ini wajib ya, sifatnya wajib. Jadi setiap pertemuan jam pertama dari jam 8 sampai idealnya 15 menit lah ya. Kalau sudah lancar itu 15 menit. Kalau sudah lancar. Tapi ingat, kalaupun tidak hafal, jangan dilewat, baca saja. Baca weh. Jangan jadi beban. Dan sering dibaca insya Allah hafal. Tiap hari kalau bisa ya. Tiap hari. Tapi hari Sabtu mah wajib. Ya, hari Sabtu wajib jam pertama 15 menit. Di luar Sabtu sunat. Karena memang saya juga perjuangan di sini ya. Ngapalkeun gitu, ngarti apal cangkem heula. Untuk apa kegunaan ini? Untuk masuk yang ini gitu. Untuk masuk yang ini. Walaupun tadi tidak tahu cara mengidgham dengan bahasa Arabnya. Yang penting mah begini saja. Yafirru asalnya, yafriru wazannya, yaf'ilu. Kemudian supaya ingin diidgham, sok nakalkan dulu. Jadi yafirru baru yafirru. Semua bakal begitu. Termasuk kemarin yang sudah isim fa'il ya. Digabung dengan ini. Fa'ilun. Berarti asalnya farirun. Kan pas.
Farirun. Tapi tidak boleh menyebut farirun, tidak boleh. Tidak boleh, tetap harus nyebutnya ini. Farun. Farun. Jar majrur, jarun. Kan di sini. Jarun. Al jarru wal majruru. Jarun isim fa'il. Asalnya berarti jarun apa? Jarirun. Kemudian di apa teorinya? Sukun kan huruf yang pertama. Jadi jarun gitu. Baru jadi jarun. Maka proses idgham tadi Pak Tony cirinya ini. Makanya tasydid wajib ada. Walaupun gundul, misalkan jarun gundul, ini tidak boleh, harusnya ada tasydid. Berarti di dalamnya ada. Oh, berarti ini bina mudho'af. Bina mudho'af sigohnya apa? Isim fa'il. Jarun. Kalau masdar ini masdarnya. Jarun. Ini masdar. Beda sedikit ya. Jarun asalnya ini Pak. Tuh. Fa'lan. Terus. Nah ini dulu. Ini dulu. Jarron. Jarron. Ada syarat tidak kalau masdar? Tidak, karena sudah sukun. Daya syarat. Jarron langsung idghamkan. Ini idgham ya. Idghamkan. Jadi apa? Jarron jadi jarron. Huruf jar itu ini. Huruf jar. Huruf jar min ila. Ini jar itu berarti dari kata dari bina mudho'af. Jadi memang ini agak lama yang ini sing sabarnya mudho'af. Kan ada mudho'af. Ada apa lagi? Misal, ajwab, nakis, lafif. Lafif ada dua. Ada makrun, ada mafruk. Mafruk dirubah oleh Tuan Hasan multawi. Belum ada mahmuz, nanti satu lagi. Mahmuz. Mahmuznya nawan? Di fi'il madinya ada huruf hamzah. Mahmuz namanya. Di fi'ilnya itu, fi'il madi yang ini ada huruf hamzah. Contoh di awal akala. Apa artinya? Makan. Ini mahmuz namanya. Mahmuz. Kemudian di tengah, beri contoh di tengah ada hamzah. Sa'ala. Apa artinya sa'ala? Sa'ala bertanya. Satu lagi di akhir. Qoro'a. Ini unik. Nanti unik. Kenapa unik? Karena nanti ada perbedaan sedikit. Namanya apa? Bina mahmuz. Bina mahmuz. Ayat dehnya sabar ya. Jangan ingin beres. Ya betul. Soalnya jarang-jarang yang kajian Tuan Hasan sampai jilid 2. Kebanyakan sampai jilid 1. Toswe atau merasa bisa. Tos bisa iya. Lupa ada yang mudho'af, ada yang misal, ada yang ajwab, ada yang nakis, ada yang lafif makrun dan lafif mafruk. Nama lainnya multawi. Hiji heula nya. Ya, hiji heula. PR. PR-na naon? Pahami dua berarti. Satu fi'il madhi, dua fi'il mudhari. Oh tiga. Fi'il madhi, fi'il mudhari, isim fa'il. Oh masdar, ya masdar. Tapi masdar ini ada di bawah ya. Masdar itu nanti dibahas lagi. Masdar. Tilu saja dulu ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari, isim fa'il. Gitu ya. Masdar itu insya Allah di besok kita Sabtu besok. Nanti kalau mau izin ya, ada Sabtu khusus itu libur
bisa pada izinnya tong Sabtu engke pembagian rapot pun anak tuh Desember ketiga kami kene. Baik, istirahat dulu ya 10 menit 10 menit istirahat, kita masuk ke jam 9.15. Alhamdulillah.